Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Inspirasi boleh datang dari siapa saja. Inspirasi dan motivasi boleh dari siapa aja. Tapi kalau kita mau belajar agama, harus kepada ulama, mesti kepada ahlinya. Saya ini bukan ustaz, apalagi yang ulama ya. Karena secara background pendidikan pun saya bukan lulusan Timur Tengah, bukan dari perguruan tinggi agama, bukan dari background pesantren. Secara profesi saya ini arsitek, gelarnya ST. Kepanjangan ST itu apa? Bukan sok tahu ya, bukan sok tahu, apalagi sarjana tahfidz, sarjana tilawah gitu. Jadi saya dipanggil-panggil hafiz 30 juz mungkin malu saya. Karena masih jauh dari kata itu, saya juga masih sama-sama belajar kayak teman-teman gitu. Jadi saya ini ST ya, sarjana teknik, oke lah. Bukan LCMA. Kalau teman-teman mau belajar agama, seharusnya kepada ulama, kepada ustaz gitu. Tapi kalau sekedar inspirasi motivasi boleh dari siapa aja. Di sosial media, Instagram, YouTube, konten dakwah saya itu dengan lantunan Al-Quran. Saya berdakwah via suara, bukan dengan ceramah, tapi dengan ngaji. Karena memang itu yang mampu saya lakukan. 54% orang Islam di Indonesia nggak bisa ngaji, alias nggak bisa membaca Al-Quran. Tugas siapa ini? Kalau hanya mengandalkan para da'i, para ustadz, para ulama, susah. Harus menjadi kesadaran kita bersama. Minimal untuk diri sendiri kita bisa ngaji, keluarga kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Bahwa bahkan Al-Quran itu menjadi akhlak mereka. Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang berjalan. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha.
Muhammad Al-Fatih sebaik-baik pemimpin, kata Nabi. Pemimpin yang terbaik itu adalah pemimpin yang dekat dengan Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi ahlul Quran, maka contohlah kehidupan Nabi. Maksimalkan sunnah Nabi, ittiba'us sunnah. Semakin kita dekat dengan sunnah Nabi, semakin Allah mudahkan jalan kita untuk menjadi ahlul Quran. Turunkan kepada Nabi sebagai qaulan tsaqila. Menjadi ahlul Quran itu perjuangan yang berat. Kita menghafal Quran mudah, tapi gimana dengan istiqomah sama Quran? Ketika kita hafal, cepat kita hafal, tapi bertahan nggak Al-Quran itu dalam waktu yang lama? Kalau kita nggak murajaah, kalau kita nggak ikat Al-Quran itu dengan pengulangan, gitu. Kata Nabi, Al-Quran itu lebih cepat hilang daripada lepasnya unta dari ikatan. Dalam sebuah hadis saya riwayatkan secara makna. Jadi terjaganya Al-Quran itu adalah dengan pengulangan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Dalam ayat ini az-zikra, nama lain Al-Quran, sesuatu yang diingat, sesuatu yang dihafal, sesuatu yang diulang-ulang. Wa inna lahu lahafizun. Dan kami pula yang menjaganya. Kenapa Allah sebut kami? Dalam prosesnya Allah libatkan malaikat Jibril dengan kuasa Allah. Allah muliakan malaikat Jibril. Allah sebut kami yang menurunkan Al-Quran. Ahlul Quran itu ahlullah, keluarganya Allah. Dan kami pula yang menjaganya. Siapa kami yang Allah maksud? Semua hamba Allah yang berpartisipasi dalam penjagaan Al-Quran dengan izin Allah, yang dipilih oleh Allah untuk dimuliakan oleh Allah. Itulah mereka para hafizul Quran, hamilul Quran. Tahfizul Quran itu terdiri dari menghafal dan mengulangnya, menghafal dan menjaganya. Menghafal dan murajaah itu sepaket. Kalau ngafal Quran tapi nggak pernah diulang, berarti bukan hafiz Quran. Karena menghafal itu adalah proses seumur hidup. Bacalah Al-Quran secara tartil. Apa itu bacaan yang tartil? Secara harfiah, tartil artinya perlahan-lahan. Tapi yang dimaksud dengan tartil itu, memang bacaan Nabi itu temponya lambat karena merenungi pesan Al-Quran, menghayati bacaan Al-Quran. Tapi yang dimaksud dengan tartil seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Membaguskan setiap huruf dan mengenali tempat berhenti. Tajwidul huruf diambil istilah tajwidnya. Ilmu tajwid, ilmu membaguskan bacaan Al-Quran yang kita kenal hari ini, yang dirangkum oleh ulama, Matan Jazari, Matan Tuhfatul Atfal, itu adanya di abad kedua, ketiga setelah Al-Quran turun gitu. 2-3 abad setelah Quran turun, sekitar itu. Jadi bacaan yang tartil itu kesimpulannya adalah bacaan yang menerapkan ilmu tajwid. Bacaan yang fasih, bacaan yang benar. Alhamdulillah. Jadi teman-teman semuanya yang disayang Allah, kalau kita hari ini pengen jadi ahlul Quran, ingin dimudahkan oleh Allah untuk menjadi ahlul Quran, maka kita harus belajar untuk memaksimalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi adalah manusia pertama yang Allah berikan Quran kepadanya, yang paling sempurna dalam mengamalkan Al-Quran. Al-Quran berjalan. Kalau bukan Nabi, siapa lagi yang akan kita contoh?